Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsolidasi perubahan kepemilikan. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Andre Sadewa, yang kedua Prita Widyaningrum, yang ketiga Mariana Kelani, yang keempat Aktian Devianti, dan yang kelima Latifah Nur. Pengertian konsolidasi dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan. Konsolidasi merupakan usaha untuk menggabungkan suatu persatuan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dibeli. Hal-hal yang menyebabkan perubahan hak milik dan pengaruh terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak-hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak mempengaruhi hak-hak pemilik perusahaan induk. Yang kelima, transaksi saham yang ditarik dari peredaran perusahaan anak. Akuisisi selama satu periode akuntansi. Apabila perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak selama periode akuntansi, beberapa penyesuaian konsolidasi harus dibuat untuk memperhitungkan laba perusahaan anak yang dihasilkan sebelum akuisisi dan dimasukkan dalam harga beli. Laba seperti disebut sebagai laba pra-akuisisi. Untuk membedakan dengan laba entitas konsolidasi, demikian juga dengan dividen pra-akuisisi adalah dividen yang dibayar atas saham sebelum akuisisi yang membutuhkan penyesuaian konsolidasi tambahan. Laba pra-akuisisi. Penghasilan pra-akuisisi dapat dieliminasi dengan mengeluarkan penjualan dan beban perusahaan anak sebelum akuisisi dari penjualan dan beban-beban konsolidasi. Dividen pra-akuisisi. Dividen yang harus dibayar atas saham sebelum akuisisi. Dividen pra-akuisisi akan dieliminasi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah penjualan kepentingan kepemilikan. Apabila perusahaan induk atau investor menjual kepemilikan, keuntungan atau kerugian atas penjualan dihitung sebagai perbedaan antara hasil dari penjualan dan nilai buku investasi yang dijual. Tentu saja, nilai buku investasi harus merefleksikan metode ekuitas jika investor mampu menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan invest. Jika perusahaan induk memperoleh kepemilikannya dalam beberapa pembelian yang berbeda, saham yang dijual harus diidentifikasikan pada akuisisinya. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar identifikasi khusus atau asumsi arus FIFO atau first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Kemudian perubahan kepentingan kepemilikan dari transaksi saham perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu sarana untuk memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Tentu saja, baik keputusan ekspansi maupun pembiayaan dikendalikan oleh perusahaan induk. Pihak manajemen perusahaan induk mungkin memutuskan untuk membangun pabrik baru bagi perusahaan anaknya.
dan membiayai pembangunan tersebut dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Dividen saham, stok dividen, dan pemecahan saham, stok split oleh perusahaan anak yang dimiliki secara substansial belum begitu umum kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Pemecahan saham oleh perusahaan anak akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi baik aktiva bersih perusahaan anak maupun akun ekuitas. Selain itu, persentase kepemilikan perusahaan induk dan hak minoritas juga tidak dipengaruhi oleh pemecahan saham perusahaan anak. Karena itu, akuntansi dan prosedur konsolidasi perusahaan induk ini tidak terpengaruhi. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam.